Hanya memang agama, hati ini agar bagus, maka tutuplah auratmu, pakaian. Tentang bentuk pakaiannya gimana ya terserah. Maka kumpullah dengan orang yang hidupnya tenang, yang bisa memelihara batin ini. Siapa? Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat, dengan beragama, lalu kemudian membenci orang. Itu kontradiktif jadinya kalau sudah di sini. Maksudnya itu agama agar hati terawat, kok lalu dengan beragama membenci orang. Itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saya Jumat yang lalu kita bicara tentang betapa pentingnya agama. Maka pada pagi hari ini saya ingin ngajak merenungkan kepada ibu dan bapak-bapak sekalian, sesungguhnya agama itu lebih ngurus apa sebetulnya? Agama hadir di muka bumi itu sebetulnya sasarannya atau konsentrasinya itu pada apa sebenarnya? Orang kok mengatakan agama itu penting. Itu konsentrasi agama itu sebetulnya pada apa? Kita ini ada lahir, ada batin, yang dahir, yang batin. Ada fisik, ada tubuh kita ini. Kita punya kepala, punya perut, punya kaki, punya tangan. Itu semua adalah fisik yang kelihatan. Tapi juga ada yang tidak kelihatan, yang kita sebut batin, yang kita sebut ruh. Yang di dalam Al-Quran juga dijelaskan secara berbeda. Kalau tubuh itu disebutkan di sana, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu menggambarkan tubuh. Kita dijadikan dari bapak dan ibu, laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arofu, agar saling kenal mengenal. Berbeda-beda ini agar saling mengenal. Kita saja yang berada di masjid ini berbeda-beda, apalagi kalau itu di seluruh dunia. Bangsa-bangsa di dunia ini beda-beda. Seperti kita ini, orang-orang Afrika itu besar-besar, berkulit hitam. Orang Eropa tinggi, berkulit putih. Orang-orang di Asia ini seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, kecil-kecil seperti kita ini. Kalau main sepak bola kalah jadinya itu. Dan juga yang lain-lain. Tapi di atas yang berbeda-beda itu ada yang sama, ialah ruh. Ialah yang batin itu sama sebetulnya itu. Sama. Yang summa sawahu wa nafaqa fihi mir ruh. Itu sama. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ruhnya itu sama. Untuk orang seluruh dunia itu sama.
Nah sekarang agama itu yang diurus yang mana? Agama itu yang diurus yang roh itu sebetulnya itu. Rohnya itu yang diurus oleh agama itu. Dan itulah yang akan dilihat oleh Allah nanti. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsatikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat itu adalah tentang kita ini pakai celana, pakai sarung, apa pakai baju takwa, atau kita ini tinggi besar atau kecil, kalau bentuknya yang saya sebut pakai sarung, pakai celana tadi pakaiannya itu enggak dilihat sebetulnya. Yang dilihat itu adalah hatinya, yang ada di dalam hati itu, yang ketika kita nanti kembali yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tubuh kita itu kembali ke tanah karena berasal dari tanah, dari Adam dan Hawa, ibu bapak nanti akan kembali ke tanah. Maka lalu ruh kita ini kembali kemana? Ya karena tadi ditiupkan oleh Allah, ya kembali ke tempat semula. Tempat semula itu di mana? Ya ketika ditiupkan ruh itu kan. Ketika ditiupkan ruh itu kan namanya kembali kan ke tempat semula. Nah, orang seringkali ketika ke tempat kembali ya kembali ke Allah. Tapi Allah di mana? Itu. Orang biasanya berhenti di situ. Biasanya kalau kita bertanya kembali kemana, kalau itu kembali ke Allah. Kalau kembali ke Allah kemana? Nama kembali itu kan menunjuk kepada tempat. Tapi biasanya kita ini tidak pernah berpikir pokoknya ke Allah. Sebetulnya bisa ditelusur Allah di mana. Maka lalu saya ajak ibu bapak sekalian, ya Allah itu sulit dikenali termasuk tempatnya, tapi lalu kita cari yang dengan Allah, yang bersama Allah ialah Muhammad. Ketika disebut Allah disebut Muhammad, ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Muhammad dengan Allah, Muhammad bersama Allah. Nah, lalu kemudian dicari Muhammad di mana? Muhammad itu jasadnya, lagi-lagi jasadnya, tubuhnya itu ada di Madinah, dimakamkan di Masjid Nabawi. Tapi ruhnya, kalau Muhammad tidak disebut ruh, tapi adalah Abul Arwah, bapaknya ruh. Bapak kita ini Muhammad. Bapak kita itu adalah bapak ruh kita di mana? Di Quran mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Itu ternyata menunjuk kepada satu tempat. Di mana itu? Itu adalah di Masjidil Haram. Kenapa disebut di Masjidil Haram? Di Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Lalu kenapa Ka'bah? Ka'bah itu adalah tanda Baitullah. Di tempat itu nanti Rasulullah Muhammad itu sebetulnya di situ. Maka kembalinya ya kita ke situ sebetulnya. Kita umroh, kita haji itu sebetulnya mencari tempat kembali. Kita datang ke tempat kembali, maksud saya. Kita sholat menghadap ke tempat itu, kita nyembah Allah. Karena nyembah Allah, Allah tidak bertempat. Maka lalu yang dengan Allah ada di tempat itu. Itulah sebabnya
Kita ketika sholat menghadap ke situ. Semua penduduk bumi kalau sholat menghadap ke tempat itu. Ialah ke kiblat, ialah ke Baitullah, ialah ke tempat kembali. Halo Pak Iwan sudah haji 2 kali atau 3 kali, sudah pergi ke tempat kembali 2 kali. Pak Wandoyo sudah umroh, itu sudah datang ke tempat kembali. Tempat kembali Pak Wandoyo itu nanti akan di tempat itu. Nah, lalu agama itu yang mana? Agama itu ngurus yang ini loh, yang nanti kembali. Yang banyakkan orang merasa tidak jelas tempat kembali tadi, ngurus yang ada di dalam batin itu. Itu sebenarnya yang diurus. Agama itu lebih banyak mengurus pada hati. Pertanyaannya, kalau begitu tanpa agama apakah ada orang itu bisa kaya? Tanpa agama apakah orang itu bisa maju? Tanpa agama, kalau yang diurus hanya dari si hati, ya bisa. Kalau majunya itu hanya dari sisi fisik. Tanpa agama, umpama tidak beragama, umpama Pak Rafiq itu tidak beragama, apa bisa maju? Kalau yang dimaksud maju itu hanya dari sisi fisik, physically, kebutuhan makan, kebutuhan rumah, kebutuhan sekolah, kebutuhan kendaraan, kebutuhan HP, ya, komunikasi, bisa Pak Rafiq. Tanpa agama itu bisa sebetulnya sampai itu maju. Kalau majunya itu hanya diukur dari fisik. Tapi nanti tatkala kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nanti yang kembali itu hanya, yang jelas itu hanya kembali tubuhnya. Tapi rohnya Pak Rafiq itu nanti akan kembali atau tidak. Kalau tidak kenal agama, ya akan susah kembali kemana. Wong tidak kenal tempat kembali dan tidak pernah kembali. Padahal harus kembali. Kalau mati kan harus kembali, harus kembali nanti. Tapi kembali kemana? Kebingungan. Kalau orang itu tidak beragama. Apa buktinya kalau secara fisik itu bisa maju? Coba kita lihat. Kita pergi misalnya ke Cina. Orang Cina itu kan komunis, tidak begitu tidak menganggap bahwa agama itu penting. Orang Cina itu tidak menganggap bahwa agama itu penting. Kalau saya pergi ke Cina sana, jangankan pergi ke Cina di sini aja lah, sama lihat, kan tidak merasa bahwa agama itu penting. Sama lihat ke Jepang. Zaman lihat ke Jepang, apa Jepang itu menganggap agama itu penting? Coba zaman lihat ke Inggris, zaman lihat ke Perancis, zaman lihat ke Belanda, saya melihat ke Jerman, zaman melihat ke Belgia, zaman melihat ke Australia, zaman melihat ke Kanada, zaman lihat ke Amerika Latin, ke Brasil, ke Argentina, ke Kolombia, ke Chili, ke Peru, tidak kenal agama. Bahkan di Bogota, saya pernah pergi ke Bogota di sana. Di kota itu penduduknya sekitar 5 juta, 6 juta. Yang beragama Islam itu berapa? Hanya 150 orang. Saat negara itu loh, hanya 150 orang. Di tengah-tengah 6 juta. Tentu ada agama lain, tapi juga tidak taat. Wong nikah saja itu, kalau nikah kita kan dimulai dari apa yang namanya, akad nikah. Kalau di sana tidak dimulai dari akad nikah, dimulai dari punya anak dulu, antar tetangga. Misalnya anaknya Pak Iwan sama anaknya Pak Wandoyo kumpul-kumpul, kebablasan lalu punya anak.
baru lalu lapor ke catatan sipil bahwa ini anak saya, kami telah menjalin hubungan keluarga ini kasih sayang, dicatatlah suami istri. Kan dimulai dari punya anak dulu, seperti ayam. Seperti ayam itu ternyata bisa maju di negara-negara kayak begitu, ya maju. Perumahannya ya bagus-bagus, itu bajunya juga bagus-bagus, lapangan terbangnya juga besar, pesawat terbang kemana-mana, sekolahannya juga bagus-bagus, pertokoan pasar-pasar juga bagus-bagus. Itu mulai tadi yang negara yang saya sebutkan, mulai dari Cina, Jepang, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda, Belgia, Australia, Selandia Baru, di Amerika Latin, ya bagus-bagus, tapi tidak ada agama. Berarti tanpa agama sebetulnya kalau dari sisi fisik itu bisa maju. Dan sebaliknya juga banyak negara-negara yang mayoritas beragama Islam tapi juga tidak maju, sebaliknya malah. Bahkan negara yang membenci agama, itu kan ada negara yang benci, tidak saja tidak peduli tapi benci. Seperti Rusia itu kan benci agama. Dulu zaman komunis itu masjid-masjid kan dirubuhkan semua. Ada masjid tapi dirobohkan, gereja-gereja dirobohkan, tempat-tempat ibadah yang lain semua dirobohkan karena benci agama. Untung saja peristrika itu lalu agama dibolehkan. Sekarang agama sudah dibolehkan seperti di Rusia. Di Moskow itu sudah ada masjid yang bisa menampung ribuan orang. Di Kazan itu sudah lebih dari 50% sudah muslim di sana itu. Tapi dulu membenci. Tapi apa ya? Keadaannya gimana? Keadaan fisik bagus. Jalan-jalan bagus. Teknologi kendaraan, alat-alat komunikasi, lembaga-lembaga pendidikan bagus. Transportasi untuk mengatasi kemacetan di Rusia itu sudah lu pakai bawah tanah dari atas, dari permukaan tanah itu sampai 100 meter coba masuk di dalam 100 meter. Itu pun lapis-lapis, lapis bawah, lapis kedua, lapis ketiga sampai lapis ketujuh coba. Di bawah tanah itu lapis ketujuh. Bayangan kita gelap, enggak. Di bawah itu juga ada pertokoan. Jadi toko-toko itu di bawah tanah. Kalau di sini kita kan masih kalah dengan orang-orang. Kita masih kalah orang-orang ini. Orang-orang cacing. Kita masih kalah cacing. Sana sudah enggak. Oh di bawah itu. Jadi sebetulnya tanpa agama bisa sebetulnya. Bisa maju kalau itu hanya dari kebutuhan fisik. Agama itu sebetulnya lebih banyak pada ngurus yang ada di dalam hati ini loh sebetulnya itu. Hanya memang agama, hati ini agar bagus, maka tutuplah auratmu, pakaian. Tentang bentuk pakaiannya gimana ya terserah. Makanya berbeda-beda. Orang Jawa pakaiannya seperti orang Jawa ini, orang Madura berbeda, orang Bali, orang Sumatera, orang Afrika, orang India. Hanya seringkali kita ini mengira bahwa pakaian itu akan dilihat, sehingga lalu ketika kita umroh, kita haji, pulang pakaiannya berbeda, beli pakai gamis, sarungnya ditinggal. Padahal tidak ada urusan itu sebetulnya itu. Oh itu budaya, tidak ada urusan dengan itu. Yang dilihat itu adalah hatinya, hati. Lalu kemudian kalau berarti di pakaiannya harus jangan diumbar, tutup aurat. Kalau makan
harus yang halal, makan harus yang halal. Dijelaskan ada makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram, jangan yang haram. Tidak boleh mempengaruhi hati. Nah, itu. Kalau ngomong yang enak, jangan sampai lalu menyinggung perasaan orang, agar hati ini terpelihara dengan baik. Jadi yang diurus itu sebetulnya adalah hatinya ini. Kita sholat seperti ini sebetulnya apa tambah kaya? Kan juga enggak. Apa tambah kaya? Kan juga enggak kita ini. Hati kita menjadi tenang karena kita akan menghadap Allah dan Rasulnya di Baitullah. Hati kita itu lalu kemudian menjadi, batin kita itu loh menjadi bagus. Tetapi merawat hati itu tidak gampang, persoalannya kan di situ. Jangan dikira agama itu hanya ngurus hati lalu tidak penting. Sangat penting sekali agama ini. Sejak zaman dulu. Karena namanya hati ini, yang namanya hati inilah, yang ada di dalam hati yang diganggu dengan hawa nafsu ini. Sejak awal dulu, sejak zaman Nabi Adam, orang dua saja, anaknya hanya beberapa saja, Habil dan Qabil sudah membunuh. Apalagi ketika manusia sudah semakin banyak kayak begini. Yang di dalam hati itu ada ajib, ada riya, ada sombong, ada hasud, ada iri. Kalau kancane dapat sesuatu kok dapat, kok ndak saya, kok kamu, nah, itu kan iri. Lalu kemudian berusaha untuk menghilangkan apa yang diperoleh orang temannya, dengki. Lalu kemudian konflik, berselisih, gitu ya. Tamak itu, takabur. Nah, itu penyakit yang ada di dalam ini, penyakit yang ada di dalam yang menjadikan hidup kita itu lalu menjadi tidak tenang. Di dunia hidup kita menjadi tidak tenang. Itulah sebetulnya yang diurus oleh agama, agar hidup kita tenang. Seperti yang saya katakan minggu yang lalu, maka kumpullah dengan orang yang hidupnya tenang, yang bisa memelihara batin ini. Siapa? Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat. Apa ada petunjuknya? Ya ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dan agar kita selamat, agar kita bahagia, agar kita dikasihi oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah Rasul. Karena memang sulit mengurus yang ada di dalam hati yang mengganggu kita ini, itu sulit. Makanya lalu kemudian juga diingatkan di dalam hadis Nabi, a'da'atu wika allati baina jambaika, itu hendaknya yang kau kalahkan, musuh yang seharusnya kamu kalahkan adalah yang ada pada dirimu sendiri, yaitu tadi ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, tamak. Itu yang harus dikalahkan. Kita menangkan, kita rawat, ya, kita utamakan, kita selamatkan adalah iman kita ini. Iman, kepercayaan Allah yang ada di dalam dada ini yang kita selamatkan. Jangan lalu kemudian dikalahkan oleh hawa nafsu. Jadi itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita beragama itu sebetulnya lebih konsentrasi
kepada menyelamatkan, kepada upaya memelihara. Yang kita pelihara, yang kita amankan, yang kita selamatkan agar kita kembali adalah iman yang ada di dalam dada kita ini, agar kelak nanti kita bisa kembali kepada Allah. Dan ketika kita bisa kembali, itulah sebetulnya kita disebut selamat. Jadi yang diselamatkan itu adalah yang ada di dalam dada kita masing-masing, dan itu sesungguhnya sangat berat sekali. Pagi-pagi kita harus sholat subuh, datang ke masjid, nanti duhur kita juga ingat ke masjid lagi, asar, maghrib, isya, selalu ke sini. Ini sebetulnya ingin menyelamatkan ini, bukan agar kaya raya. Boleh kaya raya jadi umat Islam itu, tapi kekayaan itu harus digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial ini. Tapi tidak kaya tidak berarti tidak sukses sebetulnya dalam hidup. Boleh kita itu sekolah SMP, SMA, S1, S2, S3, tapi juga tidak jamin kalau S3 lalu masuk surga. Itu tidak ada, Pak Wandoyo. Nanti Pak Wandoyo tidak masuk surga gara-gara tidak profesor, kan? Tidak ada ukuran itu, tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran. Tidak ada ukuran, harus profesor, dokter, tidak ukuran. Tidak ada ukuran itu. Ya boleh-boleh saja, rumahnya besar gitu kan, tapi harus disyukurin. Nah itu. Dan juga jangan mengganggu orang, jangan mengganggu orang. Jadi semuanya itu sebetulnya boleh, tetapi hanya lalu kemudian kalau kita tenggelam di situ juga tidak boleh. Alhaqumut takasuru hatta zurtumul makobir. Nah, itu. Wawailul likulli humazatil, wawailul likulli humazatil lumaza. Mengumpulkan uang, harta, dengan melupakan yang lain tentu. Jadi memang kembali lagi Bapak-Bapak sekalian, agama itu yang diurus adalah yang ada di dalam hati. Karena itu yang ingin saya katakan adalah dengan beragama lalu kemudian membenci orang, itu kontradiktif jadinya kalau sudah di sini. Maksudnya itu agama agar hati terawat, kok lalu dengan beragama membenci orang, itu tidak boleh. Dengan beragama kok lalu memusuhi orang, dengan beragama kok lalu kemudian menghabisi orang, kepingin menang dalam beragama. Boleh menang, tapi menang dengan dirinya sendiri. Karena itu kalau lalu dengan agama kemudian perang, dengan agama lalu tidak damai, dengan agama lalu menjadi ribut, itu kontraproduktif sebetulnya itu. Agama itu membangun kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan yang damai, kehidupan yang rukun bersatu, dan kehidupan yang tentram yang bersumber dari hatinya itu. Saya kira itu renungan di pagi hari ini, mudah-mudahan